Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Karyasari dari kelas 5A Ekonometrik. Di sini akan mereview jurnal yang menggunakan metode regresi logistik multinomial. Nah, di sini saya telah mengambil satu jurnal untuk saya review, yaitu judul Analisis Regresi Logistik Multinomial pada Determinan Tingkat Konsumsi Kopi, Studi Kasus 4 Kedai Kopi di Pekalongan. Disusun oleh Reni Meghawati, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Di sini akan dilihat seberapa besar pengaruh mengkonsumsi kopi pada 4 kedai kopi di Kota Malang. Kita ketahui kopi merupakan minuman yang tidak terlepaskan dari masyarakat di dunia, dari Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ketertarikan terhadap kopi ini dapat dibentuk dari keunikan rasa, didukung oleh faktor sejarah juga, tradisi, sosial, dan kepentingan ekonomi menurut Kementerian Pertanian 2016. Nah, kopi juga termasuk dalam 10 komoditas terbesar penyumbang total ekspor Indonesia, sehingga memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam devisa negara. Nah, pada gambar 2 ini merupakan perbandingan jumlah penduduk Kota Malang menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2018. Untuk yang orange itu laki-laki, yang biru itu untuk perempuan. Dapat dilihat pada gambar ini, usia yang mendominasi adalah usia yang rentangnya antara 20 sampai 24 untuk yang laki-laki maupun yang perempuan. Diketahui pada usia tersebut sudah masuk ke dalam usia produktif atau bisa dibilang sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi ataupun bekerja. Nah, di sini digunakan beberapa teori konsumsi. Untuk teori konsumsi ada teori konsumsi Keynes, teori konsumsi siklus hidup, dan ada juga teori perilaku konsumen. Nah, untuk kerangkaan hipotesis penelitian, variabel terikatnya yaitu variabel Y, yaitu tingkat konsumsi kopi. Nah, untuk variabel bebasnya terdapat 4. Untuk X1 yaitu jenis kelamin, X2 nya usia, X3 nya pendapatan, dan X4 nya pertimbangan harga. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada pengaruh antara jenis kelamin, usia, pendapatan, dan pertimbangan harga secara bersamaan pada tingkat konsumsi kopi. Yang kedua, kita akan melihat apakah ada pengaruh antara jenis kelamin, usia, pendapatan, dan pertimbangan harga secara individu pada tingkat konsumsi kopi. Dan yang ketiga, kita akan melihat apakah ada keunikan identifikasi penciri konsumen dari masing-masing kategori tingkat konsumsi kopi. Nah, untuk metodologi penelitiannya, pada tabel 1, tingkat konsumsi kopi yaitu Y, merupakan rata-rata gelas kopi yang dikonsumsi responden dalam 1 bulan. 1 rendah, rentangnya yaitu 20-26 gelas dalam sebulan mengkonsumsi kopi. 2 kategori sedang, 27-33 gelas dalam mengkonsumsi kopi sebulan. Yang ketiga ada tinggi, yaitu 30-40 gelas mengkonsumsi kopi dalam sebulan. Untuk jenis kelamin, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Dan untuk usia dalam usia responden dalam mengisi kuesioner dalam skala interval. Nah, untuk pendapatan juga dalam skala interval, yaitu penerimaan atau uang saku yang dimiliki responden untuk membeli atau mengkonsumsi kopi setiap bulannya. Untuk pertimbangan harga atau X4, 1 untuk harga yang mempengaruhi konsumsi, 2 untuk harga tidak mempengaruhi konsumsi. Nah, untuk analisis regresi logistik multinomialnya, ada beberapa tahapannya. Yang pertama, kita akan melakukan estimasi parameter, yaitu dengan metode maksimum likelihood estimation. Yang kedua, kita akan uji simultan atau uji G. Yang ketiga, kita akan uji parsial atau uji Watt.
Yang keempat, kita interpretasi model regresi logistik multinomialnya dengan melihat nilai odds ratio. Yang kelima, kita melihat uji kesesuaian model, apakah model tersebut sesuai atau tidak digunakan. Nah, yang keenam, uji ketetapan klasifikasi. Pada uji ini, kita akan menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan oleh fungsi klasifikasi dalam regresi logistik multinomial. Nah, untuk hasil dan pembahasan, pada diagram ini, gambar 5, dapat dilihat jumlah responden kategori konsumsi kopi sedang lebih mendominasi daripada rendah maupun tinggi sebanyak 38 responden. Nah, untuk hasil analisis deskriptifnya, untuk jenis kelamin itu yang mendominasi yaitu laki-laki sebanyak 62. Untuk usia yaitu rentang antara 23 sampai 27 sebanyak 47. Nah, untuk pekerjaan yaitu pelajar atau mahasiswa sebanyak 63. Nah, untuk pendapatan yaitu kisaran antara 1 juta sampai 2 juta sebanyak 34 responden. Nah, untuk lama mengkonsumsi kopi lamanya yaitu rentang antara 1 sampai 3 tahun sebanyak 48 responden. Nah, untuk pengaruh dalam mengkonsumsi kopi lebih mendominasi dari teman sebanyak 51 responden. Dan untuk frekuensi kunjungan ke kedai kopi yaitu jarang sebesar 54 responden. Nah, hasil analisis regresi logistik multinomialnya berdasarkan yang pertama yaitu estimasi parameter. Yang logik 1 ini untuk konsumsi kopinya rendah, yang logik 2 untuk konsumsi kopinya tinggi. Nah, di sini dapat kita tulis modelnya. Untuk logik 1 atau yang rendah yaitu 18,347 dikurang 2,573x1 yaitu jenis kelamin dikurang 0,633x2 yaitu usia dan ditambah 0,000x3 yaitu pendapatan dan dikurang 0,4226 untuk x4 yaitu pertimbangan harga. Itu untuk model X1 yaitu konsumsi kopinya rendah. Untuk model X2 yaitu konsumsi kopinya tinggi, untuk dapat kita tulis modelnya yaitu negatif 8,494 ditambah 1,520x1 untuk jenis kelamin ditambah 0,251x2 untuk usia dan ditambah 0,000x3 untuk pendapatan dan dikurang 0,191x4 untuk pertimbangan harga. Ini merupakan model regresinya. Nah, yang kedua kita akan melihat uji signifikansi simultan. Apakah ada pengaruh atau tidak? Di sini menggunakan chi-square. Nah, berdasarkan hasil chi-square diperoleh chi-square hitungnya sebesar 82,695 dengan df-nya 8 dan sig-nya 0,000. Nah, di sini dapat kita lihat sig-nya 0,00 ternyata kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu atau lebih variabel dependen yang berpengaruh signifikansi pada tingkat konsumsi kopi. Maka terbukti bahwa ada pengaruhnya. Nah, yang ketiga kita akan melihat uji signifikansi rasio, uji signifikansi parsial dan interpretasi model yaitu berdasarkan odds ratio dan uji Watt. Nah, untuk logik 1 yaitu konsumsi kopinya rendah dan logik 2 yaitu untuk konsumsi kopinya tinggi. Nah, berdasarkan fungsi logik 1 dapat disimpulkan bahwa konsumen dengan jenis kelamin laki-laki cenderung mengkonsumsi kopi 0,076 kali lebih rendah daripada responden berjenis kelamin perempuan. Nah, sedangkan pada variabel usianya, setiap penambahan satu satuan
usia akan menurunkan kecenderungannya mengkonsumsi kopi di tingkat rendah sebanyak 0,531. Dan pada variabel pendapatan pada X3-nya, kecenderungan seseorang mengkonsumsi kopi di tingkat rendah akan berkurang 1,000 kali setiap pendapatan meningkat 1 satuan. Dan untuk logik 2-nya dapat disimpulkan variabel jenis kelamin yang laki-laki yang signifikan terdapat variabel dependen. Responden dengan jenis kelamin laki-laki cenderung mengkonsumsi kopi pada tingkat tinggi, yaitu 4,573 kali dibandingkan responden perempuan. Nah, untuk uji kesesuaian model, kita akan melihat apakah model ini layak digunakan atau tidak. Nah, di sini kita boleh berdasarkan tabel tersebut didapat angka chi-square pada definisi sebesar 93,077 lebih kecil dari tabel chi-square tabel, yaitu 144,354. Maka dapat disimpulkan model ini sesuai dan datanya juga layak digunakan. Nah, untuk ketetapan klasifikasinya, berdasarkan tabel yang ini, tabel 7, diketahui bahwa nilai persentase ketepatan seluruh model sebesar 67%. Atau dengan kata lain, 67 amatan dapat diklasifikasikan tepat, sedangkan 33 sisanya tidak tepat diklasifikasikan. Oleh karena hasil ketepatan klasifikasi lebih dari 50%, maka dapat dikatakan model fungsi logik multinomial terbaik telah cukup tepat mempresentasikan tingkat konsumsi kopi dari subjek penelitian. Maka uji ketepatannya layak digunakan. Nah, di sini dapat kita simpulkan, yang pertama, terdapat satu atau lebih variabel independen yang berpengaruh signifikan pada variabel dependen secara bersama-sama. Paling tidak ada satu variabel dari jenis kelamin atau dari usia atau pendapatan dan bahkan pertimbangan harga yang mungkin berpengaruh pada tingkat konsumsi kopi. Nah, yang kedua, pengaruh variabel secara parsial. Variabel jenis laki-laki, usia, pendapatan berpengaruh signifikan pada tingkat konsumsi kopi kategori rendah, sedangkan pada konsumsi kopi tinggi dipengaruhi secara signifikan oleh jenis kelamin laki-laki. Di sini atau bisa dikatakan gini, yang mempengaruhi paling signifikan pada konsumsi kopinya berkategori rendah yaitu jenis kelamin laki-laki, usia, dan pendapatan. Kalau pada konsumsi kopinya tinggi, yang paling berpengaruh signifikan yaitu jenis kelamin laki-laki. Nah, yang ketiga, setiap kategori memiliki keunikan identifikasi penciri masing-masing. Responden perempuan rata-rata usia 21,2 tahun, mahasiswa, dan rata-rata pendapatannya 1.20 dan rata-rata pendapatannya 1.027.143 rupiah, mempertimbangkan harga dalam konsumsi. Lama konsumsinya 1-3 tahun, dipengaruhi teman, dan sering mengunjungi kedai kopi itu pada tingkat rendah. Dan pada konsumsi tinggi, kecenderungan lebih mengarah pada responden laki-laki, yaitu usianya 25, 4 tahun, pekerjaannya karyawan, dan rata-rata pendapatannya 2.318.000 dan tidak mempertimbangkan harga. Lama mengkonsumsinya lebih dari 3 tahun dan dipengaruhi oleh teman kadang-kadang juga dalam mengkonsumsi kopinya. Di sini ada memiliki kesamaan ya antara yang mempengaruhi, yaitu sama-sama untuk yang rendah itu jenis kelaminnya perempuan, itu sama-sama dipengaruhi oleh teman untuk mengkonsumsi kopinya. Baik, terima kasih. Sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.